Oke, selamat sore Diku. Kita kembali lagi ya, bahas tentang akuntansi, yaitu topik hari ini adalah persamaan dasar akuntansi atau PDA. Nah, terakhir kan kita sudah bahas tentang apa itu yang dikatakan transaksi. Nah, beranjak dari transaksi yang terjadi, maka kita akan catatkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung aja ya. Nah, konsep persamaan dasar akuntansi atau PDA ini merupakan yaitu suatu konsep dasar. Nah, artinya inilah konsep yang paling dasar di dalam menentukan yaitu menentukan pengaruh posisi keuangan Konsep dasar dalam nantinya menentukan pengaruh posisi keuangan perusahaan. Nah, jadi dari konsep dasar ini artinya apa yang mempengaruhi posisi keuangan? Mempengaruhi harta, utang, modal seperti yang kita pelajari akun-akun sebelumnya. Nah, langsung aja. Apa rupanya persamaan dasar akuntansi? Jadi persamaan dasar akuntansi itu dirumuskan dengan bahwa persamaan dasar akuntansi itu di mana harta sama dengan utang tambah modal Nah, kemudian bahasa lainnya juga harta itu adalah yaitu bisa saja nanti dicatatkan begini, aktiva sama dengan pasiva Ada lagi yang buat begini, bahwa harta atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, terus kan ada itu pendapatan dan beban, kemana itu? Nah, jadi kalau muncul nanti pendapatan atau beban itu mempengaruhi harta atau aset dan ekuitas Jadi nanti kalau kita buat di sini yaitu ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, ini mempengaruhi ekuitas dia. Oke, inilah yang menjadi konsep atau rumusan dari persamaan dasar akuntansi Sampai di sini masih bisa ya? Oke, kalau masih bisa sampai di sini, kita akan lihat yaitu pengaruh-pengaruh transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi Jadi kita buat di sini yaitu pengaruh transaksi pada konsep persamaan dasar akuntansi Nah, yang pertama kita akan lihat dulu jika ada transaksi yaitu pengaruh transaksi. Kalau kita katakan nanti yang pertama transaksi yang mempengaruhi harta saja. Nah, artinya begini di dalam persamaan dasar akuntansi tidak selamanya harus mempengaruhi. Jadi satu transaksi, jadi muncullah nanti transaksi. Tidak selamanya nanti hanya mempengaruhi harta dan modal atau harta dan utang. Bisa saja dia hanya mempengaruhi harta saja. Artinya dia hanya bisa mempengaruhi satu sisi Nah, jadi kalau ini nanti namanya sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Nah, ada dia hanya mempengaruhi sisi kiri saja. Nah, maka kita lihat jika muncul transaksi yang mempengaruhi harta saja, coba kita buat atau kita lihat contohnya Artinya dia hanya mempengaruhi posisi harta saja. Oke, sebagai contoh transaksi kita katakanlah kita sebut saja per tanggal, kita sebut saja tanggal 2 bulan 3 tahun X. Ini contoh nih. Nah, ada transaksi yang menyatakan begini, dibeli kita sebut sajalah dibeli perlengkapan
perlengkapan, ya kita katakanlah sebesar, kita sebut saja 2 juta ya. Nah, secara tunai. Nah, ini ada transaksi. Maka bagaimana pengaruhnya? Ya, mempengaruhi harta katanya. Bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Tadi ingat bahwa konsep dalam menentukan pengaruh posisi keuangan itu bisa kita lihat di sini. Nah, muncul transaksi seperti ini. Maka ya, ini nanti kalau kita analisis ya, kita analisis di dalam persamaan dasar akuntansi ya. Ini nanti kan dibeli perlengkapan. Ingat, perlengkapan itu bagian dari apa? Itu kan bagian dari harta. Berarti ya analisisnya bahwa harta kita kalau katanya dibeli, apapun yang dibeli sudah pasti bertambah, gitu. Nah, aku beli handphone bertambah, kakak beli buku bertambah, itu kan harta, ya. Nah, harta bertambah, sudah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perlengkapan. Nah, kita beli secara tunai. Berarti kemarin kalau kita katakan tunai atau uang tunai itu adalah kas, kan gitu? Kas itu adalah bagian harta. Kalaulah kita beli secara tunai, berarti kan kita kasih duit tuh, ya. Kita bayar 2 juta, berarti berkurang dong kasmu. Maka harta pun berkurang dalam bentuk kas. Inilah analisis dalam persamaan dasar akuntansi. Maka dia hanya mempengaruhi harta saja. Harta bertambah dan harta berkurang. Ya, bisa sampai di situ ya. Nah, berapa harta bertambah? Sebesar 2 juta. Berapa harta kita berkurang? Ya langsung kita bayar kan? Sebesar 2 juta. Inilah kalau dikatakan hanya mempengaruhi harta saja. Nah, gimana kalau muncul ya transaksi yang kedua ya, kita contohkan. Transaksi yang mempengaruhi ya, transaksi yang mempengaruhi ya, mempengaruhi kita katakanlah harta ya dan modal ya. Mempengaruhi harta dan modal. Nah, gimana itu? Oke, kita lihat ya, transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Kita lihat ya, langsung aja ke contoh ya, contoh transaksinya. Kita katakan tanggal 1 ya, kita terbalik tadi tanggal 2 kita masuk tanggal 1 karena biasanya transaksi yang mempengaruhi harta dan modal biasanya itu adalah yang pertama. Tanggal 1 bulan 3 tahun X contohnya. Nah, ada transaksi yang begini, disetorkan ya, disetorkan uang ya, disetorkan uang, kita katakanlah sebesar ya 15 juta ya. 15 juta untuk apa? Untuk modal ya, modal awal ya, pembukaan ya, pembukaan usaha ya, usaha baru. Nah, ini transaksinya. Maka bagaimanakah kita menganalisisnya dalam persamaan dasar akuntansi? Oke, kita buatkan analisis di dalam persamaan dasar akuntansinya bahwa ya, yaitu harta kita ya, coba disetorkan uang sebesar, berarti nambah dong ya. Nah, kita menyetor uang, kemana disetorkan uang? Berarti ke perusahaan. Ingat, ketika kita membaca sebuah transaksi, maka asumsikan bahwa kamu adalah salah satu pemiliknya atau bahwa kamu adalah pemiliknya. Ingat kemarin kan bahasa transaksi, transaksi itu terjadi antara 2 atau lebih orang ya, nah, 2 belah pihak. Yang salah satu pihaknya sudah pasti adalah kamu. Jadi kalau kamulah pihaknya, nah, disetorkan uang sebesar 15 juta untuk modal awal, berarti ada yang nyetor ke kamu. Jadi kamu yang mencatat. Maka analisisnya bahwa harta bertambah. Karena dia menyetorkan dalam bentuk uang, maka harta bertambah dalam bentuk kas.
Kemudian dia katakan uang itu disetorkan untuk modal. Maka secara otomatis modal kita bertambah. Kayak gitu? Nah, maka harta kita bertambah sebesar 15 juta ya. Dan modal kita bertambah sebesar 15 juta. Nah, ini analisisnya ya, mempengaruhi harta dan modal. Ada lagi. Nah, yang mana itu? Iya. Kita masuk ke transaksi yang berikutnya. Berarti kita masuk transaksi tanggal 3 dulu. Bulan 3 tahun X. Ya, dikatakan begini. Dibayar, oke, gaji karyawan, ya, karyawan. Kita katakanlah bayar gajinya mingguan ya, untuk minggu ini, ya. Minggu ini sebesar kita katakanlah 750.000. Nah, kita bayar gaji. Nah, maka pengaruhnya masih harta dan modal ya. Nah, kita analisis nih. Bagaimana cara menganalisis ini di dalam transaksi persamaan dasar akuntansi. Oke, maka kalau ada kata dibayar, apapun yang dibayar, apa kita yang berkurang? Kas kita. Maka harta kan itu dalam kalau dibayar berarti kas kita berkurang, itu kan bagian dari harta ya. Nah, jadi harta kita berkurang dalam bentuk kas ya. Dan katanya untuk minggu ini katanya gaji ini termasuk akun beban. Tapi di dalam persamaan dasar ingat pendapatan dan beban itu adalah di ekuitas. Maka ekuitas kita atau modal kita ini nanti juga berkurang dalam bentuk apa? Beban gaji. Ya. Nah, maka kas kita tadi berkurang sebesar 750.000 dan modal kita berkurang sebesar 750.000. Ini dia. Oke. Ini masih transaksi yang mempengaruhi harta dan modal ya. Nah, ada lagi transaksi yang mempengaruhi harta dan modal. Kira-kira transaksi apa? Coba kita lihat ya. Tanggal 4 bulan 3 tahun X. Contoh nih. Oke. Ini nanti kita katakanlah diterima. Nah, diterima ya, kita katakanlah hasil usaha. Berarti ada usaha yang kita kerjakan ya. Nah, diterima hasil usaha dari, kita sebut saja dari pelanggan ya, pelanggan, karena pesanan pelanggan itu sudah selesai ya. Nah, karena pesanannya sudah selesai, sebesar kita sebut sajalah pesanan itu sebesar 1.500.000. Nah, maka kalau ini apa analisisnya kan gitu ya. Maka analisisnya ini nanti ya, analisis dalam persamaan dasar akuntansi bahwa kan kita nerima nih ya, kita nerima dari hasil usaha, berarti itu adalah harta kita bertambah karena menerima ya. Harta kita bertambah dalam bentuk apa? Nah, yang kita terima kan dalam bentuk tunai ya, berarti itu adalah kas. Kemudian apa lagi? Nah, ingat bahwa yang kita terima itu hasil usaha. Kemarin kita buat definisi hasil usaha itu adalah pendapatan. Lihat, pendapatan, menambah pendapatan itu berarti dari ekuitas ya, ekuitas. Maka modal atau ekuitas pun bertambah dalam bentuk pendapatan ya. Sebesar berapa tadi? 1.500.000. Oke, 1.500.000. Bisa sampai di sini? Masih ya? Kalau bisa sampai di sini ya, ini dulu biar kita lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Oke.